Lautan manusia, ribuan calon pejuang, memadati stadion megah untuk ujian masuk yang menentukan takdir. Seorang pria di depan mereka menggemakan reputasi kelas Hongzi yang terkenal brutal. Saat para calon murid bergerak, satu sosok familiar yang telah lama hilang muncul di koridor. Bisikan-bisikan mulai menyebar, mempertanyakan kemana Cendu menghilang selama 2 tahun ini. Tiba-tiba, 3 bayangan congkak menghadang langkahnya. Sang pemimpin, dengan seringai meremehkan, menekan bahu Cendu, menyindirnya karena berani kembali setelah lari begitu lama. Cendu menoleh dengan tatapan dingin, memperingatkan mereka untuk mengurus urusan masing-masing. Detik berikutnya, cengkeraman sekeras baja mengunci pergelangan tangan si perundung. Kedua temannya bergegas melerai. Takut mereka semua akan didiskualifikasi, bahkan sebelum ujian dimulai. Mereka menyeret pemimpin mereka pergi, sementara Cendu dengan tenang duduk di ruang ujian, siap memulai babak pertama. Niat jahat terukir jelas di wajah si perundung, merencanakan cara untuk menjatuhkan Cendu di ujian berikutnya. Namun, Cendu tak bergeming. Matanya terpaku pada monitor di hadapannya. Layar itu menampilkan pertanyaan pertama. Sejarah dunia saat ini, jari-jari Cendu mulai menari di atas keyboard. Pada tahun 2842, bumi diguncang oleh invasi peradaban asing. Manusia membalas dengan api nuklir, mengorbankan 5 miliar jiwa. Namun, dari radiasi mematikan itu, keajaiban lahir. Mereka yang selamat berevolusi melampaui batas kemanusiaan. Tepat pada tanggal 27 Agustus 2860, seluruh orang dewasa serentak mencapai level 2. Momen ini menjadi penanda dimulainya era baru, kalender martial tingkat tinggi. Para seniman bela diri dengan api dan pedang raksasa menjadi garda terdepan melawan para monster dan membentuk tatanan dunia baru. Cendu dengan cepat menyelesaikan sisa pertanyaan kebijakan. Jarinya mengarahkan mouse dan menekan tombol kirim. Ujian tahap pertama selesai. Pikirannya melayang kembali pada 2 tahun yang hilang itu. Tiba-tiba, aura biru misterius berkobar di sekelilingnya. Ia membatin. Ia tidak pernah koma. Sebaliknya, ia terlempar ke sebuah dimensi aneh yang memberinya kekuatan spiritual dan ingatan. Fotografis, Cendu bangkit, meninggalkan ruangan untuk persiapan ujian bela diri selanjutnya. Ia kembali ke kediamannya yang sederhana dan disambut oleh sang ayah. Saat melangkah masuk, sang adik memungut kartu ujiannya yang terjatuh, mengingatkannya dengan lembut untuk lebih berhati-hati. Tak lama, mereka bertiga duduk bersama di meja makan. Ayahnya mengeluarkan sebotol kecil bubuk vitalitas yang berharga. Beliau membelinya dengan susah payah, berharap bisa mendongkrak peluang Cendu dalam ujian kelas Hongzi. Cendu menatap botol itu, berkata ia percaya diri bisa lolos tanpanya. Sang ayah meletakkan tangan di pundaknya, menyuruhnya untuk tidak memikirkan soal biaya. Beliau berkata, keluarga mereka akan selalu berjuang demi mendukung mimpinya menjadi seorang seniman bela diri. Hati Cendu menghangat, ia hanya bisa mengangguk dalam diam. Di kamarnya, Cendu menatap botol bubuk itu, membayangkan pengorbanan ayahnya. Tekadnya semakin membara. Ia harus menjadi seniman bela diri yang kuat untuk menjadi pilar bagi keluarganya. Ia duduk bersila di ranjangnya, memejamkan mata untuk bermeditasi. Api biru yang familiar kembali menyala di antara telapak tangannya, menarik kesadarannya ke dimensi lain. Kesadarannya tiba di sebuah dunia beku yang diselimuti es dan kristal biru raksasa. Dengan pedang panjang di tangan, ia berdiri di tengah salju. Setiap malam, disinilah ia berlatih melawan monster. Aturan di dunia ini sangat kejam. Jika monster menghancurkan kristal utama, ia akan koma selama seharian penuh. Jika ia mati dalam pertarungan, ia justru akan terbangun dengan energi yang lebih besar. Melindungi kristal itu adalah cara untuk meningkatkan kekuatan spiritual dan ingatannya. Sebuah panel sistem transparan muncul di hadapannya. Tertulis bahwa gelombang monster berikutnya
akan datang dalam 30 detik. Hanya kemenangan pertama setiap malam yang akan memberinya hadiah. Cendu menggenggam pedangnya erat saat gerombolan monster muncul. Ia bergerak secepat kilat, tebasan oranyenya membelah kegelapan. Cendu berdiri di tengah tumpukan mayat monster. Wajahnya penuh luka dan keringat. Ia memerintahkan panel statusnya untuk muncul. Layar sistem menampilkan statistiknya. Intensitas hidupnya mencapai 5,1. Dengan kekuatan 1100 pon, sebuah peringatan darurat muncul, mengumumkan datangnya gelombang kelima. Landgate bergetar. Seekor naga merah raksasa dengan mata membara muncul dan mengeluarkan raungan yang memekakan telinga. Badai api menyapu daratan keluar dari mulut sang naga. Cendu berlari menembus tanah yang retak, menghindari lautan api. Naga itu kemudian menerjang dengan cakar raksasanya. Cendu melompat ke udara, dengan gesit menghindar sepersekian detik saat cakar itu menghantam tanah. Namun, saat di udara, ekor naga menyambarnya tanpa ampun. Ia terhempas keras ke tanah. Sambil menahan sakit, Cendu menyeringai. Setelah mati berkali-kali sebelumnya, akhirnya pola serangan monster itu terukir di benaknya. Ia melesat ke arah kepala naga dan melepaskan jurus andalannya. Hembusan angin gaya pedang ringan di bawah hutan. Sang naga meraung kesakitan dan memasuki mode mengamuk. Tubuhnya bersinar oranye, diselimuti api dan percikan listrik. Cendu memeriksa lengannya. Walaupun tadi ceroboh, ia tidak terluka parah. Monster itu kembali meraung dan membuka mulutnya lebar-lebar. Cendu justru berlari maju menyongsongnya. Saat naga itu mencoba menerkamnya, ia melompat ke atas kepalanya. Dengan cepat, ia meluncur di sepanjang punggung naga, menghindari semburan api. Ia sadar, ukuran tubuhnya yang kecil memberinya keunggulan dalam kelincahan. Ia melompat tinggi dan memutar tubuhnya di udara. Ia mengayunkan pedangnya ke bawah dalam sebuah tebasan vertikal yang dahsyat. Sinar biru cemerlang mengikuti ayunan pedangnya, menancap dalam di kepala sang naga hingga darah menyembur. Dengan raungan terakhir yang memilukan, sang naga raksasa ambruk ke tanah, menciptakan badai debu dan puing. Cendu mendarat dengan gagah di atas punggung monster itu. Notifikasi sistem muncul, memberinya selamat karena berhasil menahan 5 gelombang monster. Ia mendapatkan 1 level kekuatan mental dan sebuah teknik langka. Metode visualisasi keabadian kekosongan. Cendu yang basah kuyup oleh keringat terbelalak menyadari betapa berharganya hadiah itu. Ia tahu metode ini memungkinkan penggunanya melatih kekuatan mental secara aktif, sebuah kemampuan yang sangat langka. Namun, layar baru menampilkan peringatan lain. Gelombang monster berikutnya akan segera tiba. Cendu menghela napas. Matanya menajam. Di kejauhan, 30 monster sekaligus muncul dari bayang-bayang. Cendu bisa merasakan tingkat kekuatan mereka jauh melampaui miliknya. Ia mengakui ini adalah batas kemampuannya untuk saat ini. Seketika, di kamarnya, Cendu membuka matanya. Masih dalam posisi meditasi, ia memutuskan untuk mempelajari hadiahnya. Tiba-tiba, sebuah buku biru bercahaya terwujud di tangannya. Kesadarannya ditarik ke sebuah ruang mental. Ia berdiri di atas permukaan biru bercahaya yang beriak seperti air. Di hadapannya, sesosok entitas gelap yang mengerikan muncul. Makhluk itu bertak-takan mata merah yang tak terhitung jumlahnya dengan seringai lebar yang mengerikan. Cendu mendongak, sadar bahwa menahan tatapan makhluk ini adalah ujian pertama untuk melatih pikirannya. Kembali ke dunia nyata, Cendu tetap duduk dalam posisi meditasi. Aura biru terang menyelimuti tubuhnya saat ia fokus pada visualisasi di dalam benaknya. Pintu kamarnya terbuka. Adiknya memberitahu bahwa makanan sudah siap. Namun, ia tertegun saat melihat fisik kakaknya telah berubah drastis. Kini dipenuhi otot yang liat. "Apa kau memang selalu setampan ini?" goda seorang gadis. Cendu hanya tersenyum sambil mengacak rambutnya.
membuat sang gadis salah tingkah. Setelah gadis itu pergi, Cendu menatap pantulan dirinya di cermin. Perubahan drastis pada fisiknya membuatnya takjub. Mungkinkah ini efek dari metode visualisasi? Tanpa pikir panjang, ia segera mengenakan pakaian olahraga dan menyambar tas ranselnya. Ia pun berpamitan pada ayah dan adiknya untuk berangkat ujian. Tak lama, ia tiba di Gimnasium SMA Negeri 1 Kota Liong, tempat ujian selanjutnya digelar. Dengan percaya diri, ia berdiri di tengah lapangan basket, memamerkan ototnya yang terbentuk sempurna. Ia bisa merasakan kondisi tubuhnya jauh melampaui masa lalu. Semua berkat metode visualisasi itu. Namun, ketenangan itu terusik saat 3 berandalan sekolah menghampirinya lagi. Sang pemimpin geng menyeringai, mengejek Cendu yang dulu selalu jadi peringkat terbawah di kelas. Dengan santai, Cendu membalas, "Setidaknya, aku lebih baik dari kalian yang bahkan gagal ujian tulis." Salah satu dari mereka langsung naik pitam dan membentak Cendu. Sambil tersenyum, Cendu berkata, "Kalau pendengaranmu payah, sebaiknya jangan ikut ujian." Sang pemimpin geram. Urat-urat di pelipisnya menonjol menahan amarah. Cendu hanya mengangkat bahu. "Jangan dimasukkan ke hati, kawan," seorang siswa lain menengahi. Menepuk bahu sang pemimpin. Ia mengingatkan mereka untuk berhenti berdebat dan fokus pada ujian yang akan segera dimulai. Sambil berlalu, Van Roy, si pemimpin geng, melontarkan ancaman terakhir. Teman Cendu yang ketakutan segera menarik lengannya, memperingatkan bahwa Van Roy sangat berbahaya karena pamannya adalah dekan kemahasiswaan. Rupanya, sang paman sering membocorkan soal ujian pada keponakannya itu. Mendengar hal ini, ekspresi Cendu menjadi serius. Ia sadar, lawannya kali ini tidak bisa dianggap remeh. Tiba-tiba, pengumuman dari interkom menggema, menyatakan bahwa ujian bela diri akan segera dimulai. Ujian ini terbagi menjadi 2 bagian. Tes kekuatan dan duel pertarungan. Para siswa segera membentuk barisan di dalam gimnasium. Di hadapan mereka, berdiri sebuah mesin pukul raksasa berwarna ungu untuk menguji kekuatan. Peraturannya sederhana. Siswa dengan skor terendah di setiap grup akan langsung dieliminasi. Cendu menatap drone kamera di atasnya, lalu menarik lengannya ke belakang, siap melancarkan pukulan. Di sisi lain, Van Roy tersenyum angkuh, sangat yakin dengan kekuatannya. Ujian kelompok pertama pun dimulai. Van Roy melesat maju, melayangkan pukulan dahsyat yang diselimuti aura merah. TUUAIRR, mesin penguji itu bergetar hebat. Teman-temannya bersorak, "Kekuatanmu luar biasa." Angka di layar menunjukkan hasil yang fantastis. 1400 Jin, salah satu kroni Van Roy, menyeringai sombong, yakin ada yang akan tersingkir. Tiba-tiba, sebuah pukulan lain mendarat di mesin, menciptakan ledakan cahaya ungu yang menyilaukan. Sontak, seluruh gimnasium terdiam. Mata mereka tertuju pada satu titik. Van Roy menoleh dengan wajah tak percaya. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Di layar terpampang, Cendu mencatatkan kekuatan 1500 Jin. Padahal intensitas hidupnya hanya 5,1. Para siswa mulai berbisik, "Bagaimana mungkin? Bukankah tahun lalu dia bahkan tak masuk 50 besar?" Hanya teman Cendu yang berteriak girang merayakan hasil yang mengejutkan itu. Sementara itu, seorang pengawas ujian menatap tajam dengan ekspresi tertarik. Melihat skor Cendu yang tak masuk akal, ia segera meminta data siswa itu. Sang pengawas terkejut membaca bahwa Cendu telah mencapai level bela diri yang tinggi, meski sudah absen sekolah selama 2 tahun. "Aku harus melihat kekuatan sejatinya," gumamnya. Sore harinya, para siswa berkumpul di arena pertarungan. Duel yang sesungguhnya akan segera dimulai. Sang pengawas berdiri di tengah arena, memegang daftar nama petarung. Dengan suara lantang, ia mengumumkan duel berikutnya. Cendu melawan Van Roy. Seluruh penonton bersorak. Pertarungan yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Van Roy menatap lawannya. Kekuatan besar saja tak akan cukup untuk memenangkan pertarungan ini. Cendu tak menjawab.
ia hanya mengambil sebilah pedang kayu dari rak sambil menoleh ke arah Feng Rui, seolah senyuman misterius terukir di wajahnya. Feng Rui langsung menerjang. Tongkatnya berkelebat cepat, meninggalkan jejak energi oranye di udara. Dengan tenang, Cendu menangkis setiap serangan berat itu menggunakan pedang kayunya. Ia lalu melompat tinggi menghindari sapuan kaki. Dan dalam sekejap, melayangkan tendangan telak ke wajah Feng Rui. Peru! Ka! Feng Rui terpelanting keras dan tersungkur di lantai. Sambil menahan sakit, ia berteriak, "Akulah yang akan masuk ke kelas elit Hongzi." Ia bangkit, lalu mengayunkan tongkatnya dengan seluruh kekuatan yang ia miliki. Ledakan energi oranye raksasa menyelimuti seluruh panggung. Cendu berdiri tenang di tengah badai energi itu. Tiba-tiba, dalam sekejap mata, Cendu bergerak secepat kilat. S-R-E-E-A-E-E-H. Ia membelah badai energi itu dengan tebasan pedangnya yang bersinar biru. Feng Rui yang panik membanting tongkatnya ke tanah dengan membabi buta. Benturan itu menghancurkan lantai arena, membuat bebatuan berterbangan. Cendu menatapnya, berpikir dalam hati bahwa melawan manusia jauh berbeda dengan melawan monster. Feng Rui kembali menyerang. Tubuhnya diselimuti aura oranye yang membara. Cendu balas bergerak, membalas setiap serangan dengan pedang birunya. Ledakan dahsyat antara cahaya biru dan oranye pun tak terhindarkan. Setelah ledakan mereda, Cendu tiba-tiba muncul di belakang Feng Rui. Jejak energi biru tertinggal di lintasannya. Feng Rui membeku ketakutan saat merasakan aura sedingin es di punggungnya. Uhuk! Ia terbatuk darah dan langsung berlutut. Tak mau menyerah, tangannya meraih belati tersembunyi di pinggangnya. Namun, Cendu tak memberinya kesempatan dan langsung melancarkan rentetan serangan tanpa henti. Serangan itu ditutup dengan pukulan telak ke wajah Feng Rui. Kekuatan pukulan itu membuatnya terlempar hingga ke ujung panggung. Kemenangan mutlak. Teman Cendu bersorak histeris. Para siswa lain hanya bisa terdiam, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Bagaimana mungkin Cendu bisa menjadi sekuat itu? Pengawas segera memanggil tim medis untuk membawa Feng Rui yang tak sadarkan diri. Setelah itu, ia memanggil Cendu. Sambil membungkuk, Cendu meminta maaf karena telah bertarung terlalu keras. Sang guru tersenyum dan menepuk bahunya. Cedera adalah hal biasa dalam pertarungan. Ia lalu menyarankan Cendu untuk pulang dan beristirahat. Di sisi lain, pengawas ujian memerintahkan asisten AI-nya untuk segera menghubungi kepala sekolah. Sementara itu, Cendu berjalan sendirian di lorong yang sepi. Tahu bahwa keluarganya belum akan pulang. Langkahnya terhenti di depan sebuah mesin putih besar yang disebut kapsul tempur virtual. Fasilitas ini disediakan sekolah untuk semua siswa yang ingin berlatih. Di dalamnya, pengguna bisa bertarung melawan lawan virtual dengan level yang setara. Cendu bergumam, peringkatnya saat ini hanyalah perunggu. Selama ini ia memang lebih fokus melawan monster sungguhan daripada pertarungan virtual. Pikirannya kembali pada Feng Rui dan masalah yang mungkin akan datang dari dekan. Matanya tertuju pada layar kapsul yang menampilkan daftar pemain muda bintang biru. Itu adalah peringkat global untuk para seniman bela diri muda terkuat. Tanpa ragu, Cendu duduk dan bersiap untuk masuk. Ia yakin, jika peringkatnya cukup tinggi, ia bisa masuk ke kelas Hongzi dengan kekuatannya sendiri. Dunia virtual pun menyambut Cendu. Avatarnya muncul mengenakan hoodie biru dan topeng babi yang konyol. Ia segera memulai pertandingan pemanasan di sebuah ruangan putih yang kosong. Sambil memegang pedang besarnya, ia melihat sekeliling mencari lawan. Tiba-tiba, seorang gadis berambut ungu jatuh dari langit-langit dan langsung mencoba menusuknya dari belakang dengan sebilah pisau kecil. Seketika, Cengu memutar tubuhnya dan menangkis serangan itu dengan pedangnya. Gadis misterius itu tersenyum, memuji kecepatan reaksinya yang bagus. Dalam pertarungan sungguhan, tak ada waktu untuk basa-basi, ujarnya.
Cheng Wu menggenggam pedangnya erat, takkan membiarkan wanita itu menyerang dari belakang lagi. Duel sengit pun dimulai dengan kecepatan tinggi. Cendu menebaskan pedangnya, menciptakan busur cahaya biru yang dahsyat. Gadis itu melesat menghindar dari serangan mematikan itu. Cendu pun menerjang maju dengan serangan yang lebih kuat. Ia mengeluarkan jurus tusukan titik naga pucat, melesat ke arah lawannya, diselimuti cahaya biru terang. Gadis itu terkesiap. Ia mengenali jurus yang baru saja digunakan, Cheng Wu. Ia menjelaskan bahwa ilmu bela diri tak seharusnya terpaku pada bentuk yang kaku. Kata-kata itu menyadarkan Cheng Wu, membuatnya berpikir ulang tentang teknik pedangnya sendiri. Sebuah ayunan pedang menciptakan jejak cahaya ungu yang indah. Bagaimana dia bisa tahu level keahlianku? Batinnya. Jangan lengah, seru gadis itu, memecah konsentrasi Cheng Wu. Dengan kecepatan kilat, ia melompat ke atas kepala Cheng Wu. Di udara, pisau kecilnya telah terhunus. Dari atas, ia melancarkan serangan dahsyat. Cheng Wu terkejut dan tak sempat bereaksi terhadap serangan mendadak itu. Layar sistem pun menampilkan hasilnya. Kalah. 10 poin kemenangan melayang. Terdiam di ruang virtual, ia menatap panel di depannya. 4 bentuk seni pedang cahaya terus berputar di dalam benaknya. Dia sadar, jurus-jurus itu mirip dengan gaya bertarung seorang pembunuh. Sebuah strategi baru terbentuk. Ia memutuskan mengujinya di pertarungan sungguhan. Dan lawan baru pun muncul di arena. Seorang pria raksasa berotot, memegang bola besi berat di ujung rantai panjang. Cheng Wu waspada, menyadari lawannya unggul dalam jangkauan senjata. Tanpa ragu, ia menerjang maju dengan pedangnya. Jejak cahaya biru terang membuntuti setiap gerakannya. Ia menggunakan teknik yang disebut melukis tanah sebagai penjara. Cendu melompat tinggi, mengeluarkan jurus lain yang disebut Golden Prunes, ringing to the heavens. Pria raksasa itu menggeram marah. Dengan kedua tangan, ia menarik rantai senjatanya. Bola besi raksasa itu melesat jatuh tepat ke arah Cheng Wu. Dari balik topeng babinya, tatapan Cheng Wu menajam. Ia mengaktifkan jurus angin di hutan. Ledakan energi biru dahsyat mengguncang arena saat bola besi itu menghantam lantai. Dan tiba-tiba, Cheng Wu muncul tepat di belakang pria raksasa itu. Pria itu menoleh dengan ekspresi ngeri. Bagaimana bisa secepat itu? Gumamnya. Tak percaya. Cheng Wu mengangkat pedangnya, mengakhiri pertarungan dengan tusukan ujung naga pucat. Layar mengumumkan bahwa beruang TSK telah memenangkan pertandingan. Cheng Wu meraih 10 poin kemenangan. Sendirian di ruang putih itu, ia menatap pedang latihannya. Ia merenungkan jurus yang baru saja ia ciptakan, mempertanyakan hakikat sejati dari ilmu pedang dan esensi dari sebuah pertarungan. Ia sadar bahwa pedang haruslah fleksibel, sebuah senjata tak terdefinisi. Tiba-tiba, beberapa panel sistem biru muncul di hadapannya. Panel itu menunjukkan kemampuannya dalam seni pedang cahaya telah meningkat dari 89% menjadi 90%. Cheng Wu terus meminta sistem untuk pertarungan baru demi memperdalam pemahamannya. Setelah berlatih tanpa henti untuk waktu yang lama, kapsul virtual terbuka dengan desisan uap. Cheng Wu terduduk, basah kuyup oleh keringat. Dengan napas terengah, ia mengaku sangat lapar. Tiba-tiba, perangkat di pergelangan tangannya berbunyi. Sebuah pesan sistem muncul, memberinya selamat karena berhasil masuk 10.000 besar. 10.000 besar, daftar pemain muda, Blue Star. Cheng Wu terkejut membaca pemberitahuan itu. Ia meminta sistem untuk menampilkan rincian peringkatnya. Ia berada di peringkat ke-6.219 dalam daftar global dan ke-654 di BIOS. Dan yang terakhir, ia kini menduduki peringkat pertama di kota Leang. Senyum puas terukir di wajah Cendu. Posisiku di kelas Hongji sekarang sudah aman, pikirnya. Sambil membawa ransel, ia berjalan menuju kampus SMA Negeri 1 Kota Liang. Namun, Fan Liu, dekan kemahasiswaan sekaligus paman dari Fan Rei, menghentikannya. Ia menunjuk dan membentak Cheng Wu karena tidak memberi salam kepada guru. Sang dekan terus menunjuk dan berteriak, mempermasalahkan penampilan Cendu
Apa-apaan yang kau pakai itu? Cengu menatapnya datar dan berkata bahwa dia mengenakan seragam sekolahnya. Di belakang mereka, siswa lain mulai menertawakan tingkah sang dekan. Dekan itu berbalik dan membentak mereka untuk segera diam. Para siswa berbisik, menduga dekan ingin balas dendam karena Fang Rui masih terbaring di rumah, sakit. Beberapa bahkan menuduh Cengu menang karena menggunakan obat-obatan terlarang. Cendu berdiri tenang saat dekan terus memprovokasinya. Tiba-tiba, dekan itu mengayunkan tongkat kayu ke arahnya. Cengu meliukkan tubuhnya ke belakang, menghindari serangan itu. Wajah dekan memerah padam karena amarah. Berteriak-teriak soal peraturan sekolah. Cendu bertanya, peraturan mana yang sedang ia langgar? Pertanyaan itu justru membuatnya semakin murka dan kembali menyerang. Kali ini, Cengu mengulurkan tangan dan menangkap tongkat itu dengan mudah. Sang dekan mengancam akan melaporkannya ke kepala sekolah agar dia dikeluarkan. Tiba-tiba, sebuah suara bertanya, siapa yang mereka cari? Kepala sekolah Liu dan wali kota Wong Anwan berjalan mendekat. Dekan itu segera menunjuk Cengu, mencoba mengadu domba. Namun, kepala sekolah dan wali kota mengabaikannya. Mereka berjalan lurus ke arah Cengu. Wali kota menepuk bahu Cengu sambil tertawa. Dia mengumumkan bahwa Cengu kini menduduki peringkat pertama dalam daftar pemuda kota Leang. Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan bahwa Chengdu telah masuk dalam 10.000 besar. 10.000 besar, daftar bintang muda papan atas global. Sang dekan dan para siswa di sekitarnya melongo, tak percaya. Wajah mereka pucat pasi. Mendengar berita mengejutkan itu, sang dekan langsung lemas dan terduduk di tanah. Kepala sekolah meminta Cengu untuk ikut ke ruang pertemuan. Cengu pun berjalan di belakang kedua pejabat penting itu. Kepala sekolah menjelaskan bahwa Cengu akan segera dipindahkan ke kelas Hongji. Di dalam ruang pertemuan, dua siswa lain telah menunggu. Moret, siswa terbaik di kelas Hongji, dan Lubo, peringkat kedua di kota Leang. Ketiga siswa itu saling menatap. Dalam keheningan yang tegang, mereka duduk di meja panjang bersama para pejabat sekolah. Kepala sekolah mulai menjelaskan bahwa 3 siswa terbaik dari 100 kota akan berpartisipasi dalam sebuah kompetisi, sebuah acara akbar bertajuk Turnamen Hegemoni 100 kota selama 3 hari. Acara tersebut akan diadakan di SMA nomor 1, City. Kepala sekolah menambahkan bahwa seorang praktisi bela diri tingkat 15 akan memimpin tim mereka. Ia juga merinci hadiah fantastis untuk 10 peserta teratas, termasuk poin bonus dan uang tunai. Cendu mendengarkan semuanya dengan ekspresi tenang. Kepala sekolah pun bertanya, apakah mereka bertiga bersedia untuk berpartisipasi? Moret mengangkat tangan, bertanya mengapa kompetisi tersebut tidak menggunakan kapsul tempur virtual. Wali kota menjelaskan bahwa para pemimpin distrik lebih menyukai pertarungan yang sesungguhnya. Ia menambahkan bahwa para siswa akan memakai pakaian khusus untuk menyeimbangkan level kekuatan mereka demi keadilan. Cendu menunduk dalam hati menghitung kekuatannya saat ini. Cendu yakin posisi 3 besar bukanlah mimpi belaka. Sang wali kota menenangkan para siswa, meminta mereka tak gentar. Tanpa ragu, Cendu mengangkat tangannya, menyatakan keikutsertaannya. Lubo dan Moret pun ikut menyahut tantangan itu. Senyum puas terukir di wajah wali kota, memuji nyali besar mereka. Jadwal keberangkatan akan diumumkan nanti, ujarnya. Cendu melangkah keluar. Pintu ruangan tertutup di belakangnya. Bayangan keluarganya melintas, membulatkan tekadnya demi kehidupan mereka yang lebih baik. Kepalan tangannya mengeras. Posisi 3 besar dalam perang 100 kota adalah tujuannya. Memasuki kelas Hongxi, Cendu menyadari sesuatu yang aneh. Tak ada satupun nama terukir di meja para murid. Ia pun memilih 1 kursi kosong. Namun, seorang siswa berbadan raksasa bernama Penghu menghampirinya. Berak, tangannya menghantam meja Cendu dengan keras. Dengan wajah sombong,
Penghu mengusir cendu dari kursi itu. Dasar penindas batin cendu dalam hati. Tiba-tiba, Moret muncul tanpa suara. Tangannya mendarat di bahu keduanya. Ia menengahi, berkata, kalau cendu hanyalah murid baru yang belum paham aturan. Cendu terperanjat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Sadar level kekuatan Moret jauh di atasnya. Penghu hanya bisa mendengus kesal dan memilih mundur untuk saat ini. Moret pun mulai menjelaskan aturan brutal di kelas Hongji. Ia menunjuk ke beberapa kursi yang sengaja dibalik. Setiap bulan, 10 siswa peringkat terendah terpaksa harus berdiri selama kelas. Sambil tersenyum, Moret berkata, "Sekarang, kau harus bertarung untuk merebut kursimu." Cendu menoleh. "Apa ada keuntungan lain dari peringkat tinggi?" Moret dengan santai menduduki kursi nomor 1. "Tentu saja, semakin tinggi peringkatmu, semakin besar sumber daya yang kau dapat," jelasnya. Mendengar itu, mata Cendu menyipit tajam. Ia mengepalkan tangannya. Jika ini menyangkut sumber daya, aku harus merebut peringkat setinggi mungkin. Batinnya penuh ambisi. Di arena pertarungan, Cendu berdiri tegak. Pedang di genggamannya. Dengan suara lantang, ia mengumumkan, "Aku menantang pemilik kursi peringkat 10. Para siswa lain terperangah, tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Mereka saling berbisik. Murid baru itu langsung menantang 10 besar. Wajahnya boleh saja pendiam, tapi tindakannya sungguh arogan. Walau skillnya hebat, level intensitas hidupnya terlalu rendah. Menantang 10 besar adalah tindakan bunuh diri." Cendu tak peduli dengan bisikan mereka. Ia terus melangkah maju. Dalam benaknya, ia menghitung hadiah peringkat 10, 50% lebih besar dari peringkat 11. Ia mengeratkan genggaman pada pedangnya. Tatapannya lurus dan fokus. Bayangan hadiah besar memotivasinya. Tiba-tiba, Penghu tertawa terbahak-bahak sambil mengangkat palu raksasanya. "Jangan menyesali pilihanmu ini, bocah." Cendu menatap lawannya yang menjulang tinggi. "Kau peringkat 10. Penghu menyeringai lebar. "Benar sekali. Sial nasibmu." Sang guru menginstruksikan Penghu untuk memakai pelindungnya dan memasuki arena. Sebuah senyum tipis terukir. Anak ini terlalu gegabah. Kekalahan akan jadi pelajaran berharga baginya. Keduanya melangkah ke tengah arena yang luas. Pertarungan dimulai. Cendu tampak tenang, kontras dengan seringai arogan Penghu. Penghu meneriakkan ejekan. Namun Cendu hanya diam tak bergeming. Perlahan, aura biru mulai berputar di sekeliling tubuhnya. "Kita lihat saja nanti," balasnya dingin. Dengan kecepatan penuh, Penghu mengayunkan palu raksasanya secara horizontal. "Terlalu lambat!" teriaknya. Para penonton hanya bisa menahan napas. "Sudah berakhir!" seru para penonton. Mereka yakin Cendu pasti kalah. Level intensitas hidupnya jauh di bawah Penghu. Namun, sang guru menyadari sesuatu. Intensitas hidup Cendu sudah mencapai level 5,2, padahal kemarin baru 5,1. Batinnya tak percaya. Bagaimana mungkin kekuatannya meningkat secepat ini hanya dalam sehari? "Aku menang!" Naung Penghu Eichu tertawa sambil mengayunkan palunya ke bawah. BLAM. Palu itu menghantam tanah dengan keras. Tapi Penghu terbelalak kaget. Cendu sudah berjongkok di belakangnya. Sebuah pilar cahaya biru raksasa melesat dari pedang Cendu. Energi dahsyat itu menghantam Penghu, menerbangkannya tinggi ke udara. Tubuh Penghu terlempar melintasi arena. Ia jatuh, terhempas di dekat para penonton. Moret menyentuh dagunya. Anak ini seorang jenius. Instruktur mengumumkan kemenangan Cendu. Kursi peringkat 10 kini miliknya. "Apa kau mau menantang yang lain?" tanya instruktur. Cendu menggeleng. Hadiah sumber dayanya tak sepadan dengan usahanya, pikirnya. Tiba-tiba, Moret mengarahkan ponselnya ke arah Cendu.
tambahkan aku sebagai teman. Pintanya, tak disangka, para siswa lain ikut berteriak, meminta hal yang sama. Cendu, sedikit terkejut, akhirnya mengangguk setuju. Penghu tiba-tiba berlutut, memeluk kaki Cendu erat-erat. Kakak, Dewa, maafkan kelancanganku tadi, ratapnya. Cendu menunduk, merenungkan pentingnya tahu kapan harus tegar dan kapan harus merendah. Guru Ling menghampiri, temui aku di kantor setelah kelas selesai. Sesuai janji, Cendu dan Guru Ling memasuki ruang kepala sekolah. Di sana, kepala sekolah Laimu tengah sibuk dengan tumpukan dokumen di mejanya. Guru Ling langsung ke intinya, menanyakan kuota masuk Universitas Gunung Everest dan Gunung Tai. Mendengar itu, kepala sekolah mendongak dengan ekspresi terkejut. Ia menjelaskan, syarat minimumnya adalah level 1, kesempurnaan skill bela diri. Cendu memang sudah dekat, tapi 1% terakhir adalah rintangan tersulit, ujarnya. Guru Ling menepuk bahu Cendu. Izinkan dia mencobanya. Kepala sekolah, tatapannya mengarah pada mesin penguji di sudut ruangan. Ia menjelaskan, batas maksimum mesin itu adalah level 1 tahap tinggi. Guru Ling meminta Cendu untuk mengeluarkan jurus yang sama seperti di pertarungan tadi. Cendu berdiri di depan mesin. Pedang hitam latihan tergenggam erat. Matanya menyipit. Fokusnya terkunci pada target. Dengan kecepatan kilat, ia menerjang maju. Jurus tusukan ujung naga pucat dilepaskan. Ledakan energi biru yang dahsyat menghantam mesin penguji. Dalam sekejap, mesin itu hancur berkeping-keping. Guru Ling hanya bisa menatap puing-puing itu dengan mulut ternganga. Padahal kemarin, levelnya masih di bawah ini. Pikirnya tak percaya. Dia mencapai level 1 kesempurnaan hanya dalam semalam. Cendu sendiri hanya bisa menggaruk kepalanya, menatap mesin yang hancur itu. Dengan canggung, ia meminta maaf pada kepala sekolah karena telah merusaknya. Namun Guru Ling justru berseru, "Kepala sekolah, anak ini jenius pertarungan." Ia menunjuk ke arah Cendu dengan penuh semangat. Sang kepala sekolah hanya bisa mengelus janggutnya. Tampak berpikir keras. Kepala sekolah terlihat sangat terkesan. Dalam hatinya, dia mengakui Cendu sebagai jenius bela diri sejati yang harus dibina dengan prioritas tertinggi. Dia langsung memerintahkan agar sumber daya latihan Cendu setara dengan siswa peringkat 1. Sambil menatap Cendu, kepala sekolah pun menjelaskan tentang jalur penerimaan khusus. Kepala sekolah menantang Cendu untuk menembus 3 besar di turnamen 100 kota. Dengan sigap, Cendu mengangkat tangan dan bertanya lebih detail soal penerimaan khusus itu. Dijelaskan bahwa untuk menembus 8 universitas bela diri terbaik, seorang murid harus punya intensitas hidup minimal 6,5. Musik. Guru Ling menambahkan, mencapai level 6,5 sebelum ujian adalah hal yang mustahil. Namun jalur khusus ini hanya butuh teknik level 1 dengan penguasaan sempurna. Tanpa ragu, Cendu mengungkapkan tujuannya. Universitas Seni Bela Diri Gunung Huang. Guru Ling terkejut karena semua sekolah unggulan menawarkan sumber daya yang sama. Cendu menjelaskan alasannya. Dia ingin tetap dekat untuk melindungi keluarganya jika krisis melanda kota Liang. Tatapan Guru Ling menjadi serius, mengagumi rasa tanggung jawab besar di pundak pemuda itu. Dengan senyum, Cendu berterima kasih pada mereka berdua, lalu pamit undur diri. Melangkah keluar gerbang sekolah, ia berbaur dengan keramaian. Pikirannya tertuju pada waktu yang tersisa. Hanya 1 bulan sebelum jalur khusus itu dimulai, keputusannya sudah bulat. Dia akan mengurung diri di ruang latihan pribadi untuk menempa kekuatannya. Sambil menyeberang jalan, terlintas di benaknya untuk memakai obat khusus demi mendongkrak intensitas hidupnya. Pandangannya terangkat ke sebuah gedung raksasa, memikirkan 3 organisasi penguasa dunia. Pertama, Istana Martial Ekstrem, benteng pertahanan melawan peradaban alien. Kedua, Istana Martial yang fokus pada evolusi kekuatan manusia lewat sains. Dan yang ketiga,
Aliansi Seniman Bela Diri, sang penjaga ketertiban dan hukum di masyarakat. Candu menyatakan kesiapannya untuk tes ketahanan pada petugas. Dia melangkah masuk ke dalam mesin penguji raksasa itu. Mesin pun aktif dan bersinar terang. Namun setelahnya, raut kebingungan terlukis di wajah si petugas. Pemuda itu berlalu begitu saja, sambil membenarkan letak ranselnya. Dengan panik, petugas itu langsung menghubungi Departemen Teknis. Dia melaporkan kemungkinan kerusakan mesin karena sang murid tak menunjukkan reaksi sedikit pun. Sementara itu, Candu sudah tiba di ruang latihan pribadinya. Duduk bersila di lantai dengan seragam birunya. Di telapak tangannya tergenggam 3 butir pil biru kecil. Dia tahu menelan ketiganya sekaligus akan melipat gandakan rasa sakitnya hingga 10 kali lipat. Tanpa ragu, ia menelan ketiga pil itu dalam satu tegukan. Seketika, petir biru menyelimuti tubuhnya. Dia menggemeretakkan gigi, menahan sakit luar biasa saat listrik merambat di setiap jengkal tubuhnya. Saat cahaya meredup, ia menyeka keringat dan menghela napas lega. Sebuah layar virtual muncul, menunjukkan intensitas hidupnya naik dari 5,2 menjadi 5,3. Candu bangkit, menatap tak percaya pada tangannya sendiri. Pikirannya kembali ke target level 6,5 untuk mengamankan masa depannya. Matanya lalu tertuju pada kotak kecil di lantai. Isinya sudah hampir habis. Dia menghitung, sisa pilnya hanya cukup untuk 5 hari lagi. Bersandar ke dinding, ia sadar hanya ada satu jalan. Memenangkan turnamen demi mendapatkan uang untuk obat. Efek samping obat itu membuat tubuhnya kaku dan berat. Tak bisa digerakkan. Karena fisiknya lumpuh sementara, ia memutuskan untuk melatih kekuatan mentalnya. Ia memejamkan mata, memasuki ruang kristal dalam benaknya. Terbayang pertarungan semalaman melawan monster raksasa, si kunang-kunang hijau. Selesai berlatih, ia bergegas ke kelas Hongzi untuk mengambil sumber daya barunya. Sosok guru baru memasuki ruangan. Rambut merah panjang, berkacamata. Namanya Yadi. Dia adalah anggota dari Aliansi Seniman Bela Diri. Ia berdiri di depan dan menggebrak meja, seketika merebut perhatian seluruh kelas. Dia menegaskan bahwa level intensitas hidupnya sudah di atas 15. Sang guru memulai pelajaran tentang kekuatan mental. Normalnya, kekuatan fisik tersebar, namun kekuatan mental mampu memusatkan semua energi itu ke satu titik. Musik teknik ini dikenal sebagai keterikatan mental, sebuah cara untuk melipat gandakan daya ledak serangan. Ia memperingatkan bahwa kekuatan mental sangat terbatas sebelum mencapai level 10. Jadi, ia menyarankan agar mereka fokus pada intensitas hidup demi ujian masuk universitas. Sang guru meminta seluruh murid berdiri untuk memulai ujian. Di tangannya ada sebuah seruling ungu pendek. Dia menamakan tes ini lagu kelelahan. Lewat alunan musik, ia akan menguji ketahanan mental setiap murid. Pandangannya kemudian tertuju pada Candu. Dia memberikan pilihan pada Candu untuk tidak ikut, karena tak akan memengaruhi nilainya. Candu berdiri tegap di tengah kelas. Sekali lagi, sang guru memberinya pilihan untuk mengikuti tes kekuatan mental ini atau tidak. Guru itu mengangkat seruling ungu ke bibirnya, bersiap meniupkan melodi kelelahan. Murid-murid lain memasang kuda-kuda, siap menghadapi ujian mental yang akan datang.